Salam Arkadaşlar. Hari ini kita bakal berbagi sedikit ilmu, sedikit wawasan apa aja sih yang ada di Turki ini. Sebesar ini tuh ada apa aja, khususnya eh, bagian-bagian tertentu yang akan kita sampaikan ya. Dan pada hari ini kita bakal berbagi info tentang sebuah tempat yang sangat menakjubkan di Turki, khususnya yang ada di Kütahya, yaitu Kütahya Temple atau Kütahya Castle. Dan seperti apa sih Kütahya Castle ini? Dan sekarang kita bakal bagi bareng-bareng. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita kenal dulu nih sama Kütahya. Apa sih Kütahya? Kütahya itu gimana sih? Sejarahnya gimana sih? Nah, di sini saya sudah ngerangkum beberapa hal tentang Kütahya yang sekiranya itu keren lah, bagus lah buat disampaikan. Pertama, di sini pada tahun 546 ketika Raja Persia Kiros, Kyros ya, Kiros merebut Kütahya bersama dengan Anatolia. Jadi saat tahun 546 ini, si Raja Persia Kiros ini ke Kütahya buat ngerebut Kütahya sama Anatolia gitu tuh. Sebagai akibat dari pembagian kekaisaran Romawi menjadi dua pada tahun 395. Kota Kütahya tetap berada di perbatasan kekaisaran Romawi Timur karena Kütahya secara bertahap semakin penting nih. Bizantium membangun sebuah kastil di atas bukit. Nah, ini nih. Bizantium membangun sebuah kastil di atas bukit yang curam. Cocok untuk pembangunan sebuah kastil di dalam benteng dan dinding ganda. Jadi bentengnya ini terbuat dari dua dinding ganda. Jadi bentengnya tuh kayak lorong, ada dua dinding nih. Ini dua dinding dan ini benteng lah ibaratnya. Tapi ada dua dinding di benteng itu. Nah, kastil Kütahya ini atau kastil ini tuh yang dibangun oleh Bizantium. Nah, karena itu di Kütahya Castle sendiri ini terdapat arsitektur dari masa Bizantium gitu. Dan di kastil Kütahya ini selain kastil ada kastil dalam juga, ada kastil bawah atau Kala Isagir, dan ada juga kastil luar. Nah, kastil dalam ini itu dibangun sama pemerintahannya Mehmed Sang Penakluk. Itu Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Mehmed Sang Penakluk. Ibnu Fazlullah Al-Omeri yang hidup pada zaman ke-14 menyebutkan kota ini dengan Kutai. Nah, jadi Ibnu Fazlullah Al-Omeri ini dulu hidup pada abad ke-14 atau 1400-an. Itu nyebut Kütahya tuh Kutai gitu. Al-Omeri memberikan informasi tentang Kütahya dan kastil selama periode Germianolare dan menyatakan bahwa kota ini berukuran sedang, dikelilingi oleh tembok termasuk masjid, pemandian, dan pasar. Nah, dia menggambarkannya tuh sebagai kota dengan benteng di atas bukit. Jadi ada kota di atas bukit gitu tuh. Cuman kota ini berbenteng gitu tuh. Nah, udah. Habis itu pada abad ke-15, Kütahya yang oleh Bertandon della Bocquerie, nggak tahu ini orang mana, disebut Kütai, Cotthay. Pengelana yang melakukan perjalanan melalui Kekaisaran Ottoman dan Anatolia pada masa pemerintahan Murad. Sebuah kota indah, tidak tertutup di dalam tembok, memiliki kastil yang besar dan indah. Kastil ini dibentengi dengan 3 baris benteng dinding ganda. Jadi dinding gandanya itu, si bentengnya itu ada 3. Yang pertama, kita bahas tentang kastil dalam. Nah, kastil dalam ini adalah kastil yang terdalam lah, lapisan terdalam dari Kütahya Castle ini. Yaitu di kastil dalam ini berbentuk segi 4. Jadi dia memiliki 4 sudut yang terletak tepat di selatan kastil luar. Jadi kastil dalam ini berbentuk persegi nih ya, persegi tapi mungkin nggak rapi ya, karena bentuknya kastil dulu lah, nggak rapi, persegi 4, bentuknya berada di paling sebelah selatan kastil luar gitu.
dikelilingi 1.000 anak tangga. Kastil ini memiliki pintu yang menghadap ke sisi timur. Jadi dia berada di selatan, tepatnya di bagian dari kastil luar, dan memiliki pintu yang menghadap ke arah timur, di sisi timur gitu tuh. Yang kedua yaitu outer castle atau kastil bagian luar atau bagian kedua lah ibaratnya ya, bagian kedua yaitu Kala Ibale. Itu nama Turkinya, Kala Ibala. Di kastil luar terdapat beberapa benteng. Jadi satu bagian kastil luar ini punya banyak benteng atau beberapa benteng. Yang pertama, benteng timur kastil berada di ambang kepunahan dibandingkan dengan benteng barat. Yang dimaksud kepunahan ini adalah bentuknya. Jadi udah mulai hancur lah ibaratnya. Itu dikarenakan 1-2 hal ya. Dan sebagian besar dihancurkan atau hanya fondasinya yang bertahan. Nah, jadi di benteng bagian timur ini itu sebagian besar benteng itu dihancurkan. Bahkan ada sebagian juga yang tinggal kerangkanya doang gitu, tinggal tengkoraknya doang. Di sisi lain, benteng selatan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dan lebih kuat berkat perbaikan yang mereka alami dari waktu ke waktu. Jadi sejak saat dibangun itu mungkin kropos, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Meskipun sebagian besar benteng luar kastil berbentuk lingkaran, sebuah benteng tepat di sebelah gerbang selatan memiliki denah persegi. Nah, jadi di kastil luar ini beberapa bentengnya itu tuh rata-rata ya bentuknya bulat, bentuknya lingkaran. Tapi ada salah satu benteng yang berbentuk persegi, yaitu benteng yang berada di sebelah gerbang selatan. Di gerbang selatan lah ibaratnya ya. Dahulu di situ tuh ada 70 rumah tentara dan masjid Girmianolu atau masjid Kala Ibala di dalam kastil luar, serta sebuah masjid kecil dan air mancur Abihayat di kastil. Nah, di sisi timur luar kastil ada 2 gerbang yang saling terkait dengan jarak 40 dan 50 meter. Jadi di luar kastil ini, di sebelah timur luar kastil itu ada 2 gerbang. 2 gerbang itu terhubung jaraknya 40 sampai 50 meteran. Nah, habis itu ada kotak kecil juga dan datar, walaupun tempatnya di bukit ya, di Kalesi Castle tuh tempatnya di bukit, tapi ada satu kotak kecil dan datar. Nah, kotak kecil ini nih ada di antara gerbang itu, 2 gerbang itu. Dan itu pintunya timur dan barat ya. Dan pintu yang sebelah timur itu terbuat dari 3 lapisan besi dan ada 2 patung singa yang terbuat dari marmer putih di kedua belah sisi dari pintu itu. Tapi sayangnya sekarang itu jejak-jejak patung itu tuh udah hampir nggak ada lah. Maksudnya ini pengakuan orang zaman dulu ada 2 patung singa dari marmer itu. Nah, saat ini patung singa dan jejaknya tidak ada tuh. Meskipun salah satu gerbang kastil di gerbang timur masih ada. Yang lain telah dihancurkan. Nah, di Jalan Setapak ada distrik Kala Ibala. Dan dahulu ada 20-30 rumah tangga di sini. Di situ ya maksudnya di Kütahya. Karena saya sendiri di Kütahya soalnya. Di Kütahya pada tahun 1932. Tetapi hari ini cuma 4-5 rumah tangga doang. 4-5 rumah tangga saja. Gerbang lain dari kastil luar adalah gerbang selatan. Saat ini struktur terpenting dalam kastil luar adalah Masjid Kala Ibala, memiliki atap datar dan memiliki 2 jendela di bagian kedua sisi mihrab di bagian selatan, 1 di barat, dan 3 jendela di sebelah timur. Yang selanjutnya yaitu keorganisasian Kastil Kütahya ini, pemerintahan Kastil Kütahya ini. Nah, Kastil Kütahya ini atau Kütahya Temple atau Kütahya Kalesi ya, kalau bahasa sini Kütahya Kalesi itu
berada di bawah perlindungan tentara yang memiliki timar. Timar itu sama atau ya seperti hak otoritas lah, yang memiliki timar dan di bawah pengelolaan penguasa kastil yang disebut Dizdar selama periode Ottoman. Jadi saat periode Ottoman itu ya Sultan Ahmed Murad gitu tuh, Murad 1, Murad 2, pemerintahan Ottoman, zaman Ottoman itu penguasa istana. Jadi kan di Turki ini banyak tempat-tempat nih ya, dan di hampir banyak tempat itu terdapat sebuah istana. Dan yang memimpin istana ini disebut Dizdar gitu. Jadi Kütahya Temple ini dipimpin oleh Dizdar, pemimpin Kalesi atau pemimpin istana yang disebut saat periode Ottoman. Selain itu ada penjara bawah tanah juga dan petugas kebersihan kastil. Jadi kastil ini tuh nggak ditelantarkan, tetap ada petugas kebersihannya gitu. Dan bagian dalam kastil juga disediakan untuk perlindungan. Jadi nggak cuma istana, tapi juga buat tempat perlindungan. Itu kenapa ada benteng yang melindungi kastil ini gitu. Karena kastil ini juga untuk tempat perlindungan para warga sekitar lah ibaratnya mah ya. Dan 58 para penjaga kastil Kütahya yang saat itu sedang mengurus kastil Kütahya pada zaman Ottoman ini bergabung dengan organisasi Nizam Jadid pada tahun 1219 Hijriah. Penjara ini digunakan untuk tahanan yang dikirim dari kota lain ke Kütahya. Jadi ketika ada kriminal, mungkin di kota lain penuh penjaranya, akhirnya dikirim ke Kütahya dan dipenjarakan di Kütahya Castle gitu. Pada zaman dahulu. Kütahya Castle ini juga menjadi saksi bisu sebagai saksi bisu dari hal-hal yang membagongkan lah, hal-hal yang mengejutkan dunia luar gitu ya. Yang pertama nih, hal-hal yang Kütahya saksikan sebagai saksi bisu. Yang pertama, Presiden Emperor yang telah terluka matanya. Jadi Presiden Emperor ini kenapa dikatakan Presiden Emperor ya? Karena dia adalah pemimpin yang sangat besar pada saat itu, yaitu pemimpin Kaisar Bizantium IV. Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuasaan beliau, kerajaan Bizantium sebesar apa ya? Yaitu Romanos Diogenes pertama-tama. Jadi namanya Romanos Diogenes, itu Kaisar Bizantium IV. Pertama-tama pergi ke Erzurum dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke barat. Sementara itu, kebingungan muncul nih di Istanbul. Aduh, ada apa nih? Katanya. Dan dengan inisiatif Pselos, bendahara istana, dan Ioannes Doukas, Kaisar Romanos Diogenes dikirim ke semua provinsi dengan dekrit bahwa disingkirkan dari kekaisaran dan tahta Bizantium VII. Jadi si Kaisar Bizantium ini udah punya tahta dari 4 sampai 7 nih. Tetapi karena suatu hal, si Romanos Diogenes ini dilaporkan oleh Pselos dan Ioannes Doukas, dikirim ke semua provinsi dengan dekrit bahwa dia disingkirkan dari kekaisaran dan dari tahta Bizantium VII gitu. Sebuah kekuatan di bawah komando Konstantin Doukas, putra Ioannes Doukas, berangkat dari Istanbul untuk menghilangkan gerakan berbahaya mantan kaisar di Anatolia. Jadi saat Kaisar Bizantium ini, si Romanos ini mau melakukan pergerakan, akhirnya si Doukas ini, putra Ioannes Doukas ini berangkat dari Istanbul ke Anatolia buat meringkus si Diogenes ini. Tapi Romanos Diogenes ini kalah dalam konflik antara kedua kekuatan wilayah
antara Amasya dan Tokat. Jadi dia kalah nih dalam perang ya si Diogenes ini kan. Terus mantan kaisar yang mengundurkan diri 1071 pada tahun 1071 pada musim gugur atas saran Hachadur ya yang berasal dari Armenia, ia mundur ke Kastil Adana dan mencoba mengumpulkan kekuatan dan uang. Mantan kaisar yang memasuki Adana pada tahun 1072 tidak melawan dan menyerah kepada Andronikos Dukas pada musim semi atau awal musim panas 1072. Kaisar Mikhail ya, tulisannya Mikhael, Mikhael ya, mungkin mengirim dekret ke Andronikos Dukas di bawah tekanan Ioannes Dukas dan Pselos, di mana ia memerintah mantan kaisar untuk menaruh 1 mil di Mataya. Mil itu adalah kalau kalian pernah lihat pohon jagung ya, pohon jagung habis itu kan ada yang panjang itu tuh ke atas, yang kayak buah kalau digitu jadi kapas semua kan, itu taruh di matanya nih, di matanya siapa nih, si Dukas, bukan si Dukas, si Diogenes. Nah masih presiden emperor ini yang gede. Nah menurut Polemis, mantan kaisar Romanos Diogenes ini agar ia tidak mengklaim tahta lagi, jadi biar dia nggak naik tahta lagi, biar dia diem, biar dia anteng gitu, dia dibutakan sama dokter dari Yunani, dokter ahli bedah dari Yunani, dan dia bawa perlawanan lemah dari 3 metropolitan yang telah bersumpah untuk melindunginya. Jadi ketika si Diogenes ini pengen dibutain sama ahli bedah dari Yunani, dia dapat perlawanan tapi lemah dari siapa? Dari 3 orang yang bersumpah setia kepada Diogenes gitu. Pada tanggal 29 Juni 1072, selama proses ini yang diduga dilakukan dengan sengaja atau tanpa pengalaman, wajah sang kaisar mendapatkan luka yang mengerikan dan hebat. Nah, jadi si dokter bedah Yunani ini gak tahu disengaja ataupun gak sengaja, gak tahu ya, dia gak sengaja si mukanya ini, si matanya ini kan mau dibutakan, mungkin nyasar ke muka, jadi si Diogenes ini dapat luka yang parah di mukanya itu tuh, karena ini kerjaannya dokter bedah. Selanjutnya ada Emir Timur. Nah, Emir Timur ini siapa? Emir Timur adalah seorang yang memenangkan perang Ankara pada tahun 1402. Dia datang ke Kütahya dengan pasukannya. Terus dia mendirikan camp di Kütahya. Tinggal di Kütahya selama sebulan. Dan selama tinggal di Kütahya, dia tak menyentuh sedikit pun penduduk setempat. Jadi nggak diapa-apain penduduk setempat. Tapi dia itu dapat tebusan dari orang-orang gitu. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, tapi mungkin karena dia dianggap seorang pahlawan, akhirnya dia dapat tebusan dari orang-orang. Dan Emir Timur juga menyita perbendaharaan Timurtas Pasha yang ditawan di Kastil Kütahya. Jadi saat itu ada seorang kriminal, Timurtas Pasha, yang ditawan di Kastil Kütahya. Dan saat dia ditahan, si Emir Timur datang, dia ngambil atau ngerampas perbendaharanya dia gitu. Jadi dia saat keluar jatuh miskin. Yang selanjutnya yaitu pemberontakan Ahkulu tahun 1511. Ya. Selama pemberontakan Ahkulu yang pecah di akhir era Bayazid, jadi pemberontakan ini terjadi atau meledak lah ibaratnya ya. Jadi puncak-puncaknya itu pada akhir pemerintahan era Bayazid. Kütahya mendapat serangan berbahaya yang serius pertama kali di bawah pemerintahan Ottoman. Nah, selama pemberontakan Ahkulu yang datang ke Kütahya disambut oleh Anatolia Beylerbeyi Karagöz Ahmet Pasha di luar kota. Namanya panjang banget, saya ulangi. Anatolia Beylerbeyi Karagöz Ahmet Pasha di luar kota. Nah, di luar kotanya di luar kota, bukan nama ya. Anatolia Beylerbeyi Karagöz Ahmet Pasha di luar kota. Nah, akibat pertempuran tersebut,
Karagos Ahmed Pasha dan pasukannya dikalahkan. Nah ini, Karagos Ahmed Pasha itu kalah dalam pertempuran di luar kota. Setelah kemenangannya, Ahkulu segera mengapung kastil Kütahya dan dengan damai menuntut penyerahan kastil. Jadi si Ahkulu ini setelah dia datang disambut sama Karagos Ahmed Pasha. Mereka perang, tapi si Karagos Ahmed Pasha ini kalah. Akhirnya si Ahkulu ini datang ke Kütahya minta penyerahan kastil secara damai, secara negosiasi ya. Ente serahin kastil, aneh bebas, ente nggak masalah gitu tuh. Lu santai, gue juga santai, ibaratnya kayak gitu ya. Namun sebagai akibat dari penolakan penduduk setempat untuk menyerahkan kastil dan tidak melawan, akhirnya Ahkulu membakar kota di luar kastil dan mundur ke Bursa. Jadi ketika dia sedang bernegosiasi dengan pemimpin kastilnya mungkin untuk menyerahkan kastil itu secara baik-baik, tapi warga itu menolak karena mungkin warga udah sayang sama kastilnya kan. Warga menolak buat ngasih kastilnya itu. Akhirnya warga ngasih perlawanan dan akhirnya si Ahkulu ini marah, habis itu dia bakar seluruh kota yang ada di luar kastil, tapi nggak seluruh, sebagian desa atau kota yang ada di luar kastil itu, terus dia mundur ke Bursa itu. Yang selanjutnya adalah pemberontakan Jalali. Nah, pemberontakan Jalali ini terjadi pada tahun 1601. Hafiz Ahmed Pasha saat itu datang ke Kütahya untuk menekan dan mencegah pemberontakan Jalali di Anatolia Barat. Jadi Hafiz Ahmed Pasha ini datang ke Kütahya itu buat ngebantu rakyat Kütahya dari pemberontakan Jalali di Anatolia Barat. Deli Hasan, yaitu salah satu kepala bandit Jalali, lolos dari kejaran Diyarbakir, Beylerbeyi, Hadem Husrev Pasha. Namanya panjang, maaf ya, kita ulangi. Salah satu kepala bandit Jalali lolos dari kejaran Diyarbakir, Beylerbeyi, Hadem Husrev Pasha, yang ditugas untuk menangkapnya dan mengikuti jalan ke Ankara. Jadi saat si Ahmed Pasha ini datang ke Kütahya buat neken Jalali ini, pemberontakan Jalali ini, tapi salah satu dari bandit Jalali ini kabur. Siapa? Yaitu Deli Hasan. Deli Hasan ini kabur terus dikejar nih sama Beylerbeyi, Hadem Husrev Pasha. Akhirnya dia ikutin jalan ke Ankara gitu tuh. Hafiz Ahmed Pasha yang berada di Kütahya harus mundur ke benteng Kütahya karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan Deli Hasan. Deli Hasan menyadari nih bahwa Hafiz Ahmed Pasha yang ada di depannya tuh nggak bisa ngelawan. Terus akhirnya dia segera menggombong kastil. Tapi karena cuacanya dingin dan hujan, musim salju juga, dingin banget, akhirnya dia cuma bertahan sekitar 3 harian gitu. Jadi ketika dia tahu bahwa si Hafiz Ahmed Pasha ini nggak bisa ngelawan karena nggak punya kekuatan, akhirnya si Hafiz Ahmed Pasha ini mundur karena nggak punya kekuatan. Akhirnya si Deli Pasha ini dia berinisiatif untuk menyerang Kütahya Temple, Kütahya Castle sama pasukannya. Setelah dia menyerang, karena cuaca dingin dan hujan juga, bersalju, akhirnya dia nggak kuat sama sekali dan akhirnya dia cuma bertahan 3 hari lalu menyerah itu. Yang selanjutnya yaitu Revolusi Abaza tahun 1660. Jan Mirza Pasha atau Chan Mirza Pasha, di sini tulisnya Chan ya, bukan Chan kayak Jepang tapi CAN. Kalau karena di Turki itu C disebut J, jadi Jan Mirza Pasha yang merupakan gubernur Anatolia selama jabatan wazir agungnya gitu. Juga menentang
Korplulu Mehmet Pasha. Nah, jadi saat itu pemimpinnya adalah Korplu Mehmet Pasha. Cuman saat itu juga wazir agungnya itu adalah Jan Miras Pasha. Dan Miras Pasha ini kayak gak suka sama pemerintahannya Koprulu Mehmet Pasha ini. Akhirnya dia menentang pemerintahannya Koprulu Mehmet Pasha ini. Tetapi karena orang-orang Kutahya gak suka, akhirnya orang Kutahya itu menentang Jan Mirza Pasha dan membunuh beberapa pasha. Jadi pengikutnya gitu, membunuh beberapa pasha. Penduduk setempat juga membantu Konukcu Ali Pasha yang ditunjuk sebagai Beylerbeyi Anatolia yang baru. Jadi ditunjuk sebagai kayak pemerintahannya gitu, pemerintahan yang baru, Beylerbeyi yang baru. Jan Mirza Pasha yang ingin membalas apa yang telah dilakukan terhadapnya, mengepung Kastil Kutahya dengan kekuatan 4.000 pasukan. Karena gak terima kan akhirnya. Jadi si Jan Pasha ini, Mirza Pasha ini gak terima. Akhirnya dia pengen balas dendam ke pemerintahan saat itu dengan mengirim 4.000 pasukan buat ngelawan kan. Meskipun pengepungannya berlanjut selama kira-kira 2 bulan, tapi nihil, dia gak dapat apapun. Kastil Kutahya tetap bertahan. Ya, mungkin cuma segitu yang bisa saya sampaikan buat saat ini. Dan kedepannya insya Allah saya akan berbagi ilmu terus ke kalian. Berbagi apa aja sih yang ada di Turki itu. Dan semoga bisa istiqomah juga buat berbagi ke kalian. Karena berbagi ilmu kan baik kan. Dan berbagi ilmu juga bisa menambah keberkahan ilmu kita gitu. Jadi terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, share juga ke teman-teman yang lain. Biar teman-teman lain juga bisa dapat ilmu juga. Dan mungkin segitu saja videonya. Terima kasih. Görüşürüz.